Oke, halo semuanya, selamat datang lagi di channel ini. Jadi video ini merupakan video part 2-nya atau merupakan video lanjutannya dari video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya saya sudah memberikan 10 soal pola gambar khususnya tentang deret 5 gambar. Nah, bagi kamu yang belum mempelajarinya atau yang belum nontonnya, silahkan ditonton terlebih dahulu ya, karena di sana saya memberikan tips and trick bagaimana kita menyelesaikan atau mengerjakan soal psikotes itu. Bagi kamu yang menyukai konten ini dan channel ini, please like dan subscribe ya, agar menjadi dukungan tersendiri buat saya. Jadi sebelum kita lanjut ke soal lanjutannya, saya review dulu. Jadi di deret 5 gambar ini, sebenarnya kita nggak perlu mencari keseluruhan aturan atau keseluruhan pola ya, karena sangat memakan waktu. Cukup kita perhatikan pola dari suatu objek saja, dan nanti kita eliminasi pilihan gandanya. Seperti itu. Oke, kalau sudah siap, kita lihat ke soalnya. Nah, inilah soal nomor 11 ya. Oh ya, sebelumnya bagi kamu yang ingin mencoba, silahkan pause dulu ya setiap kali saya memindahkan slide untuk ke soal yang baru. Dan apabila sudah yakin dengan jawabannya, nanti bisa tonton lagi videonya untuk melihat pembahasan yang akan saya bawakan. Oke? Nah, untuk yang di nomor 11 ini, kita bisa melihat dengan jelas ya, ada dua objek. Objek yang atas itu ada segitiganya, yang di bawah itu adalah seperti kotak ya, seperti persegi. Nah, di sini saya mau melihat dulu objek yang bawahnya dulu nih. Kalau kita lihat, dari satu gambar ke gambar selanjutnya, itu ada satu garis yang hilang, ya. Di sini ada garis yang hilang. Oke, hilang lagi yang di tengahnya, lalu hilang lagi satu. Sehingga kemungkinan jawabannya, itu kan yang di 5 ada 2 garis. Kalau berkurang 1, berarti hanya ada 1 garis. Jadi kalau di sini perhatikan di E itu ada 2 garis, udah pasti bukan jawabannya. Nah, lebih lanjut, kalau kita lihat lagi pola garisnya hilang, perhatikan nih, di 3 kan bentuknya persegi. Kemudian, keempat, itu yang hilang adalah yang kanan. Kelima, yang hilang adalah yang atas. Perhatikan polanya ya, dari kanan, terus ke atas. Jadi, seolah muter berlawanan jarum jam. Kanan, atas, selanjutnya berarti kiri. Berarti kalau kiri hilang, berarti kemungkinan jawabannya kalau nggak A atau nggak C. Jadi, B dan D ini bukan jawabannya. Nah, selanjutnya, setelah kita mengeliminasi jawabannya, kita lihat pola untuk satu objek lagi nih. Kita lihat yang segitiga. Nah, secara sekilas kalau kita lihat yang segitiga ini sulit ya untuk menemukan polanya ya. Dari letak segitiganya itu ngacak gitu, kayak nggak ada polanya. Coba kita lihat dari jumlah segitiganya. Yang gambar pertama ada 2 segitiga, yang kedua ada 2 segitiga, yang ketiga ada 3 segitiga, yang keempat ada 2 segitiga, dan yang kelima ada 2 segitiga. Kalau kita lihat polanya, perhatikan, setiap keluar angka 2 sebanyak 2 kali, selanjutnya adalah angka 3. Udah gitu kembali lagi ke angka 2. Nah, di sini sudah ada angka 2 sebanyak 2 kali. Maka selanjutnya adalah angka 3. Nah, jadi dari A dan C, yang segitiganya itu ada 3, itu adalah yang A. Oleh karena itu, jawabannya adalah yang A. Oke, kita lihat ke nomor 12. Nah, di sini di nomor 12, banyak banget ya objeknya. Kita lihat aja satu persatu. Di sini pertama-tama saya lihat dulu yang bentuknya adalah kotak, terus tengahnya ada lingkaran putih, gitu ya. Kalau kita lihat polanya, perhatikan bahwa di sini, dari 1 ke 2, dia itu menempati tempat segitiga sebelumnya. Jadi, perhatikan di 1, segitiganya kan di tengah. Jadi, di kedua, itu kotaknya pindah ke tengah. Selanjutnya, segitiganya di kanan ya, di kanan tengah. Jadi, di ketiga, gesernya ke kanan tengah. Udah gitu, segitiganya di atas, geser ke atas, berarti yang keempat, geser juga ke atas. Nah, selanjutnya, segitiganya ada di bawah kiri. Maka dari itu yang kelima, letaknya ada di bawah kiri. Ya, berarti dengan demikian, karena segitiga itu ada di atas kiri, di tengah kiri maksudnya, berarti kita lihat di PG, yang mana yang objek yang kita lihat, ini ada di tengah kiri, yaitu ada di C, D, atau E. Berarti A dan B ini bukan jawaban. Oke? Nah, selanjutnya, kita lihat lagi di sini objek seperti bintang gitu ya. Kalau kita lihat, bintang ini juga mengikuti pergerakan dari tanda sama dengan. Jadi kalau di pertama sama dengannya ada di bawah tengah, pindah nih dia ke bawah tengah. Terus ada di bawah kiri, pindah dia ke bawah kiri. Sama dengannya di tengah kiri, pindah juga ke tengah kiri. Kemudian sama dengannya di atas kiri, pindah juga dia ke atas kiri. Selanjutnya sama dengannya ada di bintangnya ada di atas tengah. Maka kita cari jawaban yang bintangnya ini ada di atas tengah, yaitu kalau nggak C, E gitu ya. Berarti yang D sudah tidak mungkin. Nah, sekarang kalau kita lihat C dan E ini, yang beda adalah posisi tanda sama dengan.
Jadi selanjutnya kita cari aturan untuk yang sama dengan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah eliminasi pilihan, tinggal sisa 2 pilihan, kita lihat nih, dari 2 pilihan ini yang bedanya itu adalah objek yang mana. Jadi objek yang sama tidak perlu kita cari lagi untuk aturannya atau polanya. Nah, sekarang kita lihat yang sama dengan. Kalau kita perhatikan yang sama dengan, dia itu dari bawah tengah, geser ke kiri ya. Begitu, geser lagi ke atas, geser lagi ke atas, geser lagi ke kanan. Jadi di sini kita lihat bahwa sama dengan ini selalu geser ke tempat yang baru dan tidak pernah geser ke tempat sebelumnya. Nah, perhatikan kalau yang E ini sama dengan itu balik lagi ke posisi yang ada di pola yang keempat nih, di atas kiri. Oleh karena itu, udah pasti E bukan jawabannya. Jadi yang benar jawabannya itu adalah yang C. Gitu ya. Kalau kita perhatiin lagi, dia itu berpindahnya searah jarum jam. Ya, dia kayak muter jarum jam gitu ya. Jadi kalau udah di atas kiri ke atas tengah, maka selanjutnya adalah atas kanan. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang kita lihat ke nomor 13. Di sini juga objeknya ada banyak, ada 8. Tetap kita lihat aja, fokusin dulu di salah satu objek gitu ya. Di sini saya mau lihat dulu yang tanda silang. Kalau kita lihat tanda silang, di sini ada di atas kiri gitu ya. Terus ada kiri yang kedua, kanan bawah, kanan kedua dari bawah. Itu kita lihatnya kayak pusing. Polanya apa sebenarnya? Tapi di sini yang kelima, dia itu letaknya balik lagi ke awal. Artinya polanya adalah setiap dia udah berpindah tempat sebanyak 4 kali, lalu dia pindah lagi ke awal. Jadi selalu mengulang lagi 4 gerakan sebelumnya. Jadi setelah dia udah ada di kiri pertama, maka selanjutnya ada di kiri kedua. Jadi kita lihat di PG, yang ada di kiri kedua, oh ternyata A, B, C, D, E sama-sama ada di kiri kedua gitu. Nah, di sini nggak masalah, berarti kita tidak berhasil mengeliminasi pilihan ganda. Ya, kita cari lagi objek yang lain. Kita lihat lagi, misalkan di sini kita lihat segitiga ya. Perhatikan pergerakannya, dia ada di sini ya, di kiri kedua, geser ke atas, kemudian geser lagi ke bawah, geser ke atas, geser ke bawah, maka selanjutnya geser ke atas. Berarti ada di kiri pertama. Kalau di kiri pertama, kemungkinannya A, C, D, E. Jadi yang B nggak mungkin. Tuh, kita udah berhasil mengeliminasi satu pilihan. Kita lihat lagi di sini, misalkan di sini saya melihat yang simbolnya lingkaran. Kalau kita lihat simbol yang lingkaran ini, itu mungkin kalau kita lihat polanya itu nggak ada ya. Dari kiri ketiga ke kanan pertama, terus dia turun ke kanan kedua, terus dia balik lagi ke kiri ya, kiri paling bawah. Setelah itu dia ke kiri ketiga. Nah, di sini yang penting kita lihat adalah di pola kelima, dia itu kembali lagi lokasinya di yang pertama. Berarti polanya itu ngulang lagi. Berarti selanjutnya lingkarannya itu ada di kanan pertama. Jadi kita lihat lingkaran yang di kanan pertama hanya ada di E. Berarti jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Jadi perhatikan dari 8 objek, dengan kita melihat 3 objek saja sudah bisa mendapatkan jawabannya. Kalau misalkan kamu hoki di awal melihat pergerakan lingkaran, ya, maka langsung dapat nih jawabannya E. Karena lingkaran yang di kanan pertama hanya ada di E saja gitu. Jadi memang hoki-hokian ya, kita melihat objek yang mana, lalu di pilihan gandanya itu yang beda sendiri. Itu kan berarti langsung jawabannya tuh. Nah, berarti itu butuh kehokian aja sebenarnya. Tapi untuk ngerjainnya ya kita tetap ambil acak satu objek aja yang mau kita lihat polanya seperti apa. Oke? Nah, di 14 nih, jelas di sini ada 2 objek ya, kiri dan kanan. Kita lihat dulu di sini. Kita lihat yang sebelah kiri. Nah, di sini saya notice dengan garis di dalam objeknya. Ya, perhatikan. Yang pertama, garis lurus. Kedua, garis lurus. Ketiga, garisnya vertikal. Keempat, garisnya vertikal. Kelima, garisnya diagonal. Perhatikan bahwa di sini, gambarnya itu setiap 2 kali ini sama, ganti. 2 kali lagi sama, ganti. Berarti, yang selanjutnya, itu garisnya harusnya sama dengan yang nomor 5. Berarti seperti ini juga. Nah, kita cari di PG yang garisnya seperti itu, ada di B, C, atau E. Ya, berarti A dan D nih, kita eliminasi. Nah, selanjutnya kita lihat lagi yang kanan nih. Lihat lagi pola garisnya ya. Ada garis vertikal, garis horizontal, diagonal, diagonal, lalu horizontal. Nah, perhatikan bahwa garis yang kedua ini tuh diperoleh dari garis pertamanya diputar. Perhatikan nih, garis pertama diputar. Tuh. Yang keempat, diperoleh dari garis ketiga, diputar. Nah, berarti yang keenam, itu diperoleh dari garis yang kelima, kita putar. Berarti kita cari yang garis vertikal. Ya, kemungkinannya kalau nggak B, E. Jadi yang C nih,
Nggak mungkin. Nah, selanjutnya kita cari lagi nih, apa sih bedanya yang B sama E ya. Di sini kita lihat bahwa gambar yang kiri itu akan jadi gambar yang kanan di pola selanjutnya. Perhatikan di sini, tuh. Persegi panjangnya yang di kiri akan ada di kanan selanjutnya. Udah gitu yang gambarnya seperti gambar speaker gitu ya. Seperti gambar speaker gini juga sama nih. Ada di sebelah kanan di pola selanjutnya. Di sini juga sama. Gambar persegi panjangnya juga ada di pola selanjutnya. Maka selanjutnya gambar oval, berarti yang gambarnya oval itu adalah yang E gitu ya, karena yang B itu gambarnya lingkaran. Oleh karena itu jawabannya adalah yang E. Oke, nah kita lanjut ke nomor 15. Nah, di sini kita lihat ada 3 objek ya. Ada yang garisnya itu 2 garis, garisnya 1 garis, sama tengah-tengahnya. Kita lihat dulu satu persatu. Di sini yang saya mau lihat pertama adalah yang garisnya itu kedua. Ya, sorry, maksudnya ada 2 garis gitu maksudnya. Nah, kalau kita lihat posisinya, dia itu ada di bawah kiri 2 kali, atas kanan 2 kali, kembali lagi ke bawah kiri. Berarti polanya ngulang lagi nih, bawah kiri 2 kali, atas kanan 2 kali, maka selanjutnya adalah bawah kiri 2 kali. Maka yang keenam itu posisinya ada di bawah kiri. Jadi B sama D ini nggak mungkin. Nah, selanjutnya kita lihat pola dari ininya nih. Gambar setelah garis 2 ini. Perhatikan ya. Garis 2 ini, pola gambar yang kedua ini, dia itu ngambil dari satu garis. Ya, yang 1 garis dari pola sebelumnya. Seperti itu. Dan gitu perhatikan di sini ya 3 dan 4, gambar yang 4 ini, gambar panah ini itu mengambil dari panah di 3 yang berasal dari 1 garis gitu. Jadi gambar yang di garis 2 sama garis 1 itu ada kaitannya. Nah, berarti yang pola kelima ini karena 1 garisnya itu polanya segitiga, berarti pola garis 2 garis itu yang di nomor 6 itu gambarnya adalah segitiga. Jadi pilihannya itu kalau nggak AC. Jadi yang E ini tidak mungkin. Gitu ya. Semoga kamu bisa mengerti maksud saya seperti apa. Nah, sekarang karena udah ada 2 kemungkinan, tinggal kita lihat nih A sama C ini bedanya apa. Kalau kita lihat bedanya, jelas di sini di C ini dia nggak ada 1 garis. Sedangkan di A itu ada 1 garis. Sedangkan kalau kita lihat nih, dari pola 1, 2, 3, 4, 5, itu selalu ada 1 garis. Oleh karena itu, jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Oke, coba kita lihat lagi yang nomor 16 nih. Nah, di nomor 16 ini menarik, kalau kita lihat objeknya itu dari 1, terus ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nambah terus objeknya, lalu ada 2 warna, putih dan hitam. Nah, kita melihat dulu nih, yang putih yang pertama. Di sini yang bikin beda itu adalah garisnya nih. Garisnya dia menghadap kemana itu beda. Kita lihat ya. Yang pertama, ada di kiri, kemudian yang kedua itu ada di atas. Jadi ya, muter searah jarum jam. Lalu muter lagi, jadi ke kanan ya, sesuai dengan yang ketiga. Muter lagi ke bawah, sesuai dengan yang keempat. Muter lagi ke kiri, sesuai dengan yang kelima. Oleh karena itu, selanjutnya dia muter lagi, jadi ada di atas. Ya, di sini, di PG-nya tuh, semuanya sama-sama menghadap ke atas. Berarti tidak ada yang bisa kita eliminasi. Nah, karena dari segi warna dibedain, putih dan hitam, berarti cenderung objek yang sama-sama putih itu memiliki pola yang sama. Jadi kalau kita lihat lagi putih yang di bawah kiri, itu polanya sama nih. Dia di bawah, muter ke kiri, muter lagi ke atas. Maka selanjutnya yang muter lagi ada di kanan. Kebetulan A, B, C, D, E semua ngadep kanan juga. Berarti nggak ada yang bisa kita eliminasi. Ya. Nah, kita lihat lagi objek putihnya yang di tengah. Awalnya dia itu ngadep ke kanan. Kalau diputar lagi, maka selanjutnya ngadep bawah. Jadi kita lihat yang menghadap ke bawah itu A, D, atau E. Jadi B dan C ini nggak mungkin, gitu ya. Nah, setelah kita lihat objek yang putih, sekarang kita coba lihat objek yang hitam. Yang hitam perhatikan di sini, yang kedua itu ngadep kanan, lalu yang ketiga ngadep atas. Lihat ya, dia muternya itu berlawanan jarum jam, gitu. Nah, diputar lagi, ngadep kiri sesuai dengan yang keempat, diputar lagi ke bawah sesuai dengan yang nomor 5. Maka selanjutnya kalau diputar lagi, dia akan ngadep ke kanan. Oke, kalau kita lihat, A, D, dan E ini sama-sama ngadepnya ke kanan. Gitu ya, berarti nggak ada yang bisa kita eliminasi. Nah, selanjutnya kita lihat lagi objek hitam yang ada di bawah tengah. Awalnya ada di bawah, diputar ngadep ke kanan, berarti kalau diputar lagi ngadep ke atas selanjutnya ya. Tapi A, D, dan E juga sama-sama ngadepnya ke atas.
sama-sama menghadap ke atas. Jadi kita harus lihat lagi pola selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini, setelah di pola kelima putih muncul, maka pola keenam yang muncul adalah yang warna hitam, ya kan? Di sini yang muncul adalah yang warna hitam. Tapi kita harus cek dulu nih, menghadapnya tuh kemana? Ya, menghadapnya kemana? Jadi kita lihat polanya. Nah, kalau kita lihat polanya di sini, perhatikan ya, ketika muncul objek hitam yang baru, objeknya ini itu diputar sekali dari objek hitam yang ada sebelumnya. Jadi yang sebelum ini menghadap ke kiri, kalau diputar sekali, menghadap ke bawah ya. Tadi hitam berputarnya berlawanan jarum jam. Jadi dari kiri diputar berlawanan jarum jam menghadap ke bawah. Maka selanjutnya, kan objek yang kelima kan hitamnya ngadepnya ke kanan. Ya, maka selanjutnya kan ngadepnya ke atas. Tuh. Nah, kalau ngadepnya ke atas, diputar sekali berlawanan jarum jam, maka ngadepnya ke kiri. Oleh karena itu, jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Semoga paham gitu ya untuk yang nomor 16 ini. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 17. Oh iya, bagi kamu yang misalkan ketinggalan atau ada yang nggak nangkep, bisa tanyakan saja di kolom komentar. Nanti kita bahas bersama-sama. Oke, nah di nomor 17 ini ada dua objek. Objek yang di tengahnya, yang di dalamnya, sama objek yang di luarnya. Pertama-tama kita lihat dulu objek yang di luar ini. Perhatikan di nomor 1 seperti ini. Kemudian ke nomor kedua, itu tuh diputar. Ya, perhatikan di sini. Diputarnya itu adalah berlawanan jarum jam. Kemudian yang ketiganya dia sama. Ya, berarti 2 kali sama. Kemudian yang keempat diputar lagi. Berlawanan jarum jam. Udah gitu kelima sama. Berarti yang keenam adalah diputar lagi sekali lagi. Seperti ini. Jadi kita cari yang pola seperti ini ya. Nah, kemungkinannya kalau nggak B atau nggak E. Jadi A, C, D nggak mungkin. Nah, selanjutnya kita lihat bagian dalamnya. Nomor 1 seperti ini. Ke nomor kedua, dia sama, nggak berubah. Kemudian dari 2 ke 3, jadi puter. Kalau ini muternya berarti searah jarum jam ya. Udah gitu. Dari 3 ke 4, masih sama. Dari 4 ke 5, diputar lagi. Karena tadi polanya itu ada sama 2 kali, maka pola yang ke-6 itu gambarnya sama dengan pola yang ke-5. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, nah ini cukup mudah untuk nomor 17. Kita lihat ke nomor 18. Nah, di nomor 18 ini kalau kita lihat objeknya banyak sekali, ada 9 ya. Tapi tetap kita lihat aja per objek. Kita lihat per objek ya. Di sini pertama-tama saya lihat yang gambar panah. Kalau kita lihat pergerakan panah ini, dia itu bergeraknya mengikuti arah lingkaran di sini. Ya, jadi dia tuh turun, kemudian turun lagi ya, mengikuti lingkaran, geser ke kanan, maka selanjutnya di sini harusnya digeser ke atas, karena lingkarannya ada di atas dia. Sehingga yang mungkin adalah kalau nggak A, C, atau nggak E. Jadi B dan D ini nggak mungkin. Selanjutnya kita lihat lagi di sini pola lingkarannya. Nah, kalau kita lihat pola lingkarannya, sebenarnya tuh dia pergerakannya itu muternya tuh berlawanan jarum jam gitu ya. Jadi dari kiri, terus dia ke bawah kiri, ke bawah tengah, ke bawah kanan, ke kanan tengah, maka selanjutnya adalah kanan atas. Kita lihat A, C, sama E di kanan atas. Berarti nggak ada yang bisa kita eliminasi. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat objek tengahnya nih. Karena ternyata A, C, sama E ini itu berbedanya di tengahnya. Gitu ya. Jadi kita langsung aja lihat tengahnya itu harusnya seperti apa polanya. Oke. Nah, kalau kita lihat tengahnya ini kan selalu berubah-ubah. Dan kalau kita perhatikan, ternyata tengah di pola kedua itu berasal dari bawah kiri pada pola pertama. Selanjutnya, tengah yang ketiga berasal dari gambar yang di bawah tengah dari pola sebelumnya. Tengah yang keempat itu berasal dari kanan bawah pola ketiga. Tengah yang di 5 berasal dari kanan tengah pola keempat. Gitu ya. Jadi ada kaitannya sama pola sebelumnya. Dan kalau kita lihat, ini selalu berpindah terus ya, dari bawah kiri, bawah tengah, bawah kanan, kanan tengah, maka selanjutnya kita ambil dari kanan atas. Kanan atas ini bentuknya seperti lollipop gitu ya, jadi kita pilih objek tengahnya tuh yang seperti lollipop, adanya di pilihan yang E. Jadi yang 18 jawabannya adalah yang E. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 19. Di nomor 19 ini, kalau kita lihat, objeknya cukup banyak ya, ada yang lollipop, ada yang garis lurus gitu ya, kemudian ada yang segitiga hitam gitu. Nah, kita lihat dulu bentuk yang lollipopnya. Oke, perhatikan dari 1 ke 2 dia itu berputar seperti ini. Kemudian dari 2 ke 3 itu sama. Kemudian dari 3 ke 4 dia diputar lagi. Gitu ya. Jadi berputarnya kalau
bicara sudut, itu 120 derajat. Atau kalau misalkan bawah kiri, bawah kanan, udah gitu ke atas, maka selanjutnya bawah kiri lagi gitu. Jadi muternya dia 3 spot ya. Bawah kiri, bawah tengah, ke atas, bawah kiri, bawah kanan gitu ya, ke atas, dan seterusnya gitu ya. Nah, berarti setelah pola kelima ini sama dengan pola keempat, maka pola keenam itu harusnya diputer. Diputer ada di bawah kiri. Jadi kita lihat di PG itu D dan E nggak mungkin ya, karena lollipop yang di bawah kiri itu ada di A, B, atau C. Nah, selanjutnya kita lihat pola dari garisnya gitu ya. Yang pertama garisnya ada di kanan atas, kemudian dari 1 ke 2 diputer seperti ini, ada di bawah gitu ya. Dan dari 2 ke 3 itu nggak berubah. Artinya setiap 2 objek itu sama baru berubah lagi. Gitu ya, 2 objek sama baru berubah lagi. Dari 3 ke 4 dia diputar lagi seperti ini. Ya, berarti kan di sini polanya itu adalah 3 spot ya. Kanan atas, bawah, lalu kiri atas gitu ya. Ini agak cacat dikit ya. Muter-muternya nggak pas gitu, tapi it's okay ya. Yang penting ngerti dari maksud polanya. Nah, dari 4 ke 5 itu masih sama ya. Karena ingat tadi polanya 2 tempat sama baru pindah lagi. Maka dari 5 ke 6 itu diputar lagi. Diputar sekali lagi, maka letaknya ada di kanan atas. Berarti yang A ini nggak mungkin. Pilihannya kalau nggak B atau nggak C. Nah, sekarang kita lihat dari pola segitiganya. Segitiga hitam. Ya, perhatikan bahwa di sini dia itu ada di bawah kanan. 1 ke 2 ini sama ya. Jadi 1 ke 2 ini sama, nggak berubah. Kemudian pindah, dari 2 ke 3 pindah. Ada di atas ya, lalu 3 dan keempat ini sama. Artinya polanya 2 sama pindah, ya 2 sama ganti pola, 2 sama ganti tempat. Perhatikan dari 4 ke 5 juga dia ganti tempat, ada di bawah kiri. Oleh karena itu, pola ke-6 itu pasti letaknya sama dengan pola ke-5 ya, karena tadi polanya harus 2 dulu sama. Berarti jawabannya itu adalah yang B untuk nomor 19. Oke, kita lihat lagi nomor 20 sekarang. Di sini jelas objeknya itu ada 2 ya, atas dan bawah. Kalau kita perhatikan dulu yang atas, kalau kita lihat, ini garisnya lama-lama berkurang satu terus. Ya, dia berkurang kakinya, berkurang kaki satunya lagi, berkurang lagi gitu ya. Maka selanjutnya, dari sini harus berkurang lagi 1. Oke, kemungkinan jawabannya itu adalah kalau nggak A atau nggak C. Ya, perhatikan di sini, kan ada bulat, lingkaran, garis lurus yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kalau berkurang lagi 1, berarti harusnya ada 3 lagi. 3 objek. Ya, perhatikan ada di sini ada 3 objek ya. Lingkaran, garis lurus yang panjang, dan garis lurus yang pendek ini. Nah, E juga ada 3 objek. Tapi kenapa kita tidak pilih yang E? Karena yang E itu adalah yang bagian garis pendek yang sebelah sini, itu sudah hilang terlebih dahulu gitu ya. Jadi nggak mungkin jawabannya itu yang E. Jadi B, D, dan E itu kita eliminasi dulu jawabannya. Oke, nah sekarang kita lihat pola yang bawah. Kalau yang bawah, kalau kita lihat, dia itu lama-lama makin bertambah garisnya. Dari cuma lingkaran, bertambah garis, 1, tambah lagi 1, tambah lagi 1, tambah lagi 1. Ya kan? Ini udah ada pinggangnya. Maka selanjutnya, nambahnya kalau nggak kaki kiri, kaki kanan. Perhatikan di A dan C juga nih, pilihannya kalau nggak kaki kiri atau kaki kanan yang bertambah. Nah, terus kita pilih yang mana? Kita lihat pola dari dia nambahin tangannya. Perhatikan dari 2 ke 3, yang dia tambahin dulu lah tangan yang di sebelah bawah. Habis itu baru tangan yang di sebelah atas. Nah, maka demikian juga dengan kakinya. Yang ditambahin dulu adalah kaki yang sebelah bawah. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Nah, ini adalah nomor 20 atau nomor terakhir pada video kali ini. Nah, jadi kalau misalkan kamu suka dengan video ini, ya sekali lagi, please like dan subscribe channel ini. Nah, di video selanjutnya itu saya akan bahas lagi soal psikotes pola gambar, tapi beda nih. Bukan direct 5 gambar, tapi kita lihat lagi variasi soal yang lainnya. Jadi bagi kamu yang nggak mau ketinggalan, ya video terbarunya, nyalakan lonceng notifikasi di channel saya ini. Oke, dan kalau misalkan semakin banyak yang komen, semakin banyak yang like gitu ya, subscribe-nya semakin banyak yang bertambah, itu juga semakin bikin saya semangat gitu ya untuk memproduksi video yang selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya Wendy Senjaya dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye!